Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan, salam rahayu. Kembali lagi bersama kita Jejak Wibuana. Sekarang kita berada di daerah Magelang ya. Iya. Dan sekarang kita sudah bersama dengan Pak Rianto. Ini adalah tempat namanya Batu Tiban gitu. Mungkin teman-teman bakal penasaran apa aja sih yang ada di sini dan kenapa malam ini kita bisa ada di sini. Kita dengerin ceritanya dari Pak Rianto. Iya. Monggo Pak Rianto. Pertama itu dulu ada seorang wanita yang ritual di pantai selatan, suruh mengikuti kayak rembulan. Rembulan itu datang diikuti terus, akhirnya jatuh di kebun ini. Nah, setelah diikuti kok ada batu ya. Dianya mengatakan Batu Tiban. Batu gitu. Tiban. Setelah itu mungkin dari telinga ke telinga sampai ya Wonosobo sampai di luar. Ada yang dari Medan, ada yang kebanyakan itu ya Pulau Jawa, yang di luar itu Sumatera itu ke sini. Di sini ya minta petunjuk sama yang kuasa, mungkin kesulitan dalam kehidupan sehari-hari. Ada juga yang berhasil, banyak juga yang enggak, ya istilahnya itu enggak kuat cobaan. Mungkin sebelum itu kan di sini ini ada teman saya, tetangga itu pernah dikasih mobil truk itu, tapi enggak menerima, soalnya enggak merasa beli. Nah, itu akhirnya bawa pulang lagi sama bosnya, suruh ninggal di sini asal mau tanda tangan. Akhirnya yang diberi itu nggak mau, akhirnya dibawa pulang. Tapi sebelumnya itu kan dia sudah mendapat firasat, seseorang itu datang ke rumahnya malam hari pakai celana hitam yang congkrang itu, ingin ikut dia gitu loh. Tapi yang diikuti itu nggak mau. Luwung saya kehidupannya kayak gini kok diikuti, nanti gimana saya hidup saja pas-pasan gitu. Akhirnya ini ceritanya sangat seru sekali gitu. Dan memang teman-teman di rumah juga mungkin sudah penasaran dengan batunya ya gitu. Tapi jangan lupa terus ikutin kita perjalanan malam ini. Mau dengar cerita tentang kelanjutan dari Pak Rianto, ikutin terus Jejak Wibuana. Salam rahayu.
teman-teman, sekarang kita sudah berada di dalam wilayah Watu Tiban. Ya, Pak Rianto ya, gitu. Pakunden. Jadi dulu itu di sini sempat viral ya teman-teman ya gitu. Tapi kita nggak mau cerita tentang viralnya seperti apa. Sekarang kita sudah berada di sini menikmati alam dan menikmati cerita yang Pak Rianto ketahui gitu. Mungkin boleh Pak Rianto cerita lagi, kita sambung lagi nih. Dari dulu itu waktu awal-awalnya itu kan ada seorang pemuda menjadi seyegan itu mau kesulitan pinjam uang, akhirnya kan gadekan motor. Ketemunya di pasar, orang sini perempuan di pasar Sleman itu. Kalau kamu mau butuh uang suruh ke sini. Nah, kelihatannya waktu bapak mau masuk itu kan pintu gerbangnya masuk. Nah, itu akhirnya di sini transaksi dipinjemin uang. Akhirnya mau mengembalikan lagi itu udah bingung. Nah, waktu masuk sini ini kelihatan rumah joglo itu dua. Akhirnya ya mungkin kebingungan lah kok bisa di kebun ini. Dulu saya masuk di sini itu rumah joglo, jalannya itu di situ, terus di sini rumah joglo ya seperti ya banyak peliharaan burung-burung yang bagus. Jadi itu kayak ibaratnya rumah warga lah ya. Iya, seperti rumah warga itu. Nah, sudah itu kan nggak senang lama itu dari Kulon Progo Wates itu ada yang ngasih, katanya orang sini Pakunden itu nggak disebutkan namanya dan artinya enggak, itu ada yang beli motor Supra Silver, udah bawa ke sini, nanyain sama saya, ini dusun Pakunden ya, ada yang beli sepeda motor dari Kulon Progo, di dari Kulon Progo. Saya tanyain RT berapa, namanya siapa, akhirnya lupa kan. Muter-muter di situ, dibawa pulang lagi. Itu. Nah, itu. Tapi itu prosesnya udah dibayarkah motornya atau gimana Pak? Baru cicilan. Baru cicilan. Baru cicilan, jadi belum sepenuhnya itu. Orderan fiktif ya, berarti ya. Terus enggak selang ya mungkin ya enggak sebutkan berapa bulan itu pernah di sini itu beli gamping 1 truk itu mungkin untuk membangun atau kurang tahu lah, itu sama sudah dibeli itu, sudah dibeli sini nggak ada yang merasa beli, akhirnya ditaruh di Kelurahan Pakunden. Ya, istilahnya bisa jadi rezeki nomplok itu ya. Harusnya itu. Sering terjadi di sini ini, ada orang yang mungkin masih sampai sekarang itu pakaiannya itu masih di sebelah Kelurahan Pakunden itu kan mau hajatan pernikahan. Nah, itu yang sini itu suruh bikinin di tempat penjahit. Itu katanya Pakunden mau hajatan nikahan, suruh membuatkan pakaian pengantin. Itu ditunggu, udah dibayar, ditunggu, udah semua dibayar kok ya? Nggak ada yang ngambil, sampai sekarang itu. Iya, banyak sekali ya memang ceritanya. Dan memang ceritanya di sini juga istilahnya ya memang bisa, hitungannya bisa bawa berkah juga ya, istilahnya gitu. Asal istilahnya tuh orang itu nggak salah apa ya istilahnya, itu salah kaprah ya. Tapi kalau boleh tahu nih Pak Rianto kan dari tadi bercerita tentang istilahnya ini ada hubungan dengan masyarakat luar, istilahnya ada orderan fiktif lah atau gini. Pernah nggak sih warga di sekitar itu merasakan efek yang ada di sini, istilahnya diganggu atau gimana? Enggak ada ya. Waktu itu apa ya, ada nomor kuda lari itu malah berkahnya banyak, soalnya dari parkir, dari orang jualan bunga itu ya lumayan. Jadi kan ada pakai MPK ya. Cuman suatu saat itu ada penipuan. Penipuan yang namanya itu ngakunya Bu Arum. Di sini udah apa ya itulah banyak yang ketipu, dari 3 juta sampai 8 juta. Akhirnya masuk ke urusan polisi. Akhirnya ya. Bu Arum jangan coba-coba lagi ya. Nah Pak Rianto, ini kan kita udah ceritanya semakin hangat ya, semakin malam semakin seru gitu. Saya tuh sangat penasaran nih sama batunya. Boleh kita langsung lihat batunya nih?
Boleh. Wah, siap. Udah penasaran kan ya? Yuk ikutin terus yuk. Iya. Boleh? Sini ya. Memang lokasi di sini ini memang sengaja nggak dipasang lampu atau gimana ya Pak? Sebetulnya ini nggak boleh dipasang lampu, dan keduanya ini nggak boleh ditutupin. Oh, nggak boleh ditutupin. Mau dikasih tutup. Oh, jadi kayak mau dikasih tempat terbuka, ya? Tetap terbuka seperti ini. Terbuka, iya iya. Bangun. Awas ya teman-teman ya, ini banyak sekali paralon ini juga. Batunya. Oh ini. Ini dulu pernah ada yang mengaku-ngaku juru kunci di sini. Oh ini ya. Tapi saya diam. Saya disumbarin kalau bisa ini didongkel, mau dikasih uang 1 juta sama tanah. Tapi saya daripada nanti kedepannya maksiat, saya diem aja. Akhirnya nggak lama yang namanya dia juru kunci itu nggak lama mati. Oh meninggal orangnya. Iya. Ya. Saya bilang jangan sombong kalau sama orang yang belum tahu. Iya iya iya. Jadi ini memang kondisi terkini ya untuk Batu Tiban sendiri ya. Iya. Sebenarnya yang memang Watu Tiban ini dinamakan oleh warga sekitar atau gimana? Ini yang namain orang yang pertama itu ritual di Pantai Selatan. Itu mendapat petunjuk dari langit, itu kan ada rembulan, tapi berjalan. Akhirnya dalam itu di perjalanan diikuti kok jatuh di kebun ini. Akhirnya dicari sampai ketemu. Mungkin yang orangnya itu masih hidup atau enggak, sudah lama enggak di sini. Nah ini memang dulu batunya apakah pernah dikeruk atau gimana ini? Ini kan memang atau pernah dipindahkan gitu? Belum pernah. Dia asalnya dari ini. Dari awal udah di sini. Dari awal dari sini. Iya iya. Wah, lumayan besar ini ya Pak? Ya lumayan. Iya iya iya. Mungkin sekilas teman-teman di rumah melihatnya ini adalah batu yang biasa ya Pak. Iya. Tapi mungkin bagi warga sini juga ini hitungannya bukan batu biasa. Iya. Ya mungkin kan alam itu ada 3 alam itu ya, ini yang alam yang kedua ya. Iya. Kalau boleh tahu Pak Rianto kan memang istilahnya dapat mandat mungkin ya saat sebetulnya saya itu nggak mau disuruh mandat sini, cuman sini ini membutuhkan saya ya. Yang penting dijalankan dengan baik gitu loh. Ya kan istilahnya Pak Rianto juga ikut melestarikan. Ini salah satu kebudayaan yang ada di sini juga ya gitu. Dan memang pernah nggak sih sepengalamannya Pak Rianto itu dalam menjaga batu ini ada firasat atau gimana? Pernah nggak sih Pak? Ya kalau bukan firasat ya, itu kejadian benar itu. Oh, malah kejadian benar ya? Jadi ibu saya itu kan udah meninggal, terus pakaian sama alat-alat untuk beribadah sama itu kan sama kakak saya saya yang suruh ngurus gitu loh. Tapi sebelum ke tempat istri saya itu di depan rumah itu sudah ada yang meminta. Tapi yang meminta itu rupanya dan namanya itu persis sama istri saya. Akhirnya dikasihkan. Nah setelah mungkin 3 hari saya tanyain, pakaian ibu saya sama itu kemana? Lu kan udah diantar sama kakak saya, tapi istri saya nggak merasakan ngambil gitu, nggak menerima sampai sekarang ya. Mungkin nggak digunakan, nggak apa-apa gitu. Ya ceritanya memang sangat menarik sekali ya. Dan memang sebenarnya ini mungkin jadi nostalgia teman-teman yang udah pernah main ke sini juga ya Pak Rian. Selama kita di sini suasananya beda ya dari yang di luar sama di dalam sini. Oh ya. Gitu. Ya ini ada ya. Itu kenapa ya Pak Rianto ya? Kalau boleh tahu nih. Tahu yang di belakang saya ini. Ya. Jadi mungkin teman-teman yang bisa lihat ya gitu. Dari tadi kita sedang ngerasain ya. Iya. Sedang ngerasain di belakang kita ini. Ini ada yang megang ini. Nggak ganggu ya? Itu dari bapak itu memang bapak kan pernah bilang kalau dari sini itu boleh sini Pak.
mimpi saya dari bapak kemarin, bener Pak, Iya. bener mimpi ketemu batu ini. Iya. Nah, terus yang di sebelah batu itu ada ya itu mbah-mbah, Iya. tapi kumisnya itu tebal. Tebel ya. Iya. Bener itu yang lenggah di sini. Ya, ya gitulah. Iya. Saya pas itu dari bapak itu kemarin. Pak bilang toh mungkin salah satunya ada yang diimpen itu memang saya yang Iya. diimpen itu Pak. Hmm. Iya. Wah, petunjuk batunya ya ini batunya. Iya. Iya. Nah, menarik sekali ya teman-teman ya. Ini tadi Jadi- ada yang naik kuda ke sana itu. Iya. Heeh. Iya, iya. Tadi kerasa banget sih di belakang kita nih. Dulu itu pernah ada yang jualan pakaian di luar ini. Oh, Tapi laku laris itu. laris. Nah, pada orang-orang itu masa di kebun jualan pakaian pakai mobil itu banyak yang beli. Ada yang saya ini punya lele itu berapa kilo saya tukar pakai pakaian. Iya. Udah saya ambil pakaian ini, ambil lele saya berapa kilo aku. Oh, ini sempat membantu ekonomi yang ada di sini ya. Ini yang orang Bantul ini suruh sini kan, sini waktu nganu tuh suruh masuk itu. Hmm. Katanya yang satu pulang, yang satu belum tuh di sini ya kayak swalayan tuh. Swalayan, Banyak oh. toko-toko banyak anu itu. Nah, Wah, iya ya. Berarti banyak sekali kejadian unik yang ada di sini ya, Pak Iya. Arianto ya gitu. Dan memang sebenarnya teman-teman yang ingin melihat tempat ini ya mohon maaf ya gitu, karena memang tempatnya juga sangat terbatas ya gitu. iya. Ya jangan sampai istilahnya kita ini berarti dari pemilik ini ya, istilahnya pemilik pribadi ya teman-teman ya gitu. Iya. Gitu ya Pak. Iya. Jadi memang ini tidak terbuka untuk umum ya, istilahnya Iya. Pak Arianto ya. Gitu. Jadi nanti kalau berbuka untuk umum enggak orang menafsirkan wah nanti musyrik di sini kok untuk itu. Tapi kalau mau ziarah kan sebaiknya di makam. Oh ya. Dan memang dari sini juga nggak jauh dari Enggak makam ya. cuma sekitar 100 meter itu. Jadi ya monggo kepercayaan sendiri sih ya gitu. Iya. Jadi kita juga istilahnya menginfokan bahwa jangan sampai salah menafsirkan Iya, ya Pak iya. Arianto ya gitu. Bahwa ini tuh mungkin salah satu keajaiban ya. Ya Istilahnya istilahnya Tuhan bisa ada tuh batu di sini. menciptakan bermacam-macam itu lainnya, istilahnya tuh oh ini jadi orang itu percaya bahwa ada alam yang seperti ini itu Iya. ada gitu. Nah. Iya sih. Oh, wah menarik banget ya Pak Arianto atas cerita-ceritanya. Mungkin kita cukup sampai di sini ya. Iya. Karena memang ini suasana juga makin seru gitu. Ya, mungkin teman-teman yang ada di rumah penasaran dengan cerita kami selanjutnya gitu. Mungkin cukup sampai di sini cerita dari kisah Watu Tiban. Iya. Kalau teman-teman ada cerita tambahan mungkin bisa tambah di kolom komentar kita juga gitu. Ya, kami Jejak Dwibana pamit undur diri ya Pak Iya, Arianto ya. iya. Terima kasih banyak atas ceritanya juga. Sama-sama. Mohon maaf bila ada salah kata juga dari kami gitu. Enggak apa-apa. Mungkin gitu ya teman-teman. Ikuti terus jejak kita, Jejak Dwibana. Salam Rahayu.